yang biasanya dalam proses perjalanan itu selalu pecah kongsi. Waktu kampanye mau oke bareng-bareng, di tengah jalan pecah kongsi. Nah, untuk tidak terjadi seperti itu, kira-kira baik Ibu Cilegon 1 atau Cilegon 2 ya, untuk agar pecah kongsi itu tidak terjadi seperti apa, Bu? Kuncinya kan komunikasi. Jadi wakil wali kota juga tidak apa-apa, Bu ya? Itu kan sebuah takdir yang nantinya akan hadir di tengah-tengah kita, gitu kan? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Celoteh Ivan Gondrong. Dan kali ini tamu kita dari sorot matanya tampak tegas sekali. Terlihat ketegasan. Juga muncul dari aura matanya itu kecerdasan karena beliau adalah cahaya bola mata. Ibu Nurrotul Uyun. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini adalah yang ketiga kalinya guys saya janjian sama beliau ini. Karena memang sibuk sekali. Memang mobilisnya agak tinggi ya. Tapi yang mengharukan ya. Saya ngelihat informasi kemarin itu Bu, bahwa sudah muncul keputusan dari DPW ya, DPD PKS ya. Cilegon bahwa PKS mengusung Ibu sebagai bakal calon wali kota. Ya. Saya ingin tahu apa sih Bu, yang Ibu rasakan waktu itu? Ya, yang pertama sebenarnya saya sudah sering sampaikan ke teman-teman di struktur gitu kan. Apakah kemudian saya menjadi sosok yang layak untuk diusulkan gitu kan. Dengan segala pertimbangan, dengan segala instrumen penilaian yang sudah dilakukan, pastinya ketika disampaikan itu merupakan keputusan final dari struktur DPD PKS Kota Cilegon, maka memang sebagai kader saya harus mengikutinya. Harus siap. Harus siap. PKS berapa kursi Bu? 4 kursi. 4 kursi. 4 kursi. Dengan 4 kursi apakah kira-kira realistis untuk jadi Cilegon 1? Kita kan harus berkomunikasi dengan semua partai politik yang ada di Kota Cilegon. Bagaimanapun juga dinamisasi pasti dilakukan. Dan komunikasi itu merupakan bagian dari upaya untuk menyamakan persepsi dari partai politik kami sendiri dengan partai politik yang lain. Nah, itu pertanyaan saya berikutnya adalah yang paling apa ya bahasanya itu, chemistry-nya ketemu sudah ada dong dengan partai apa gitu? Masih berkomunikasi. Kita terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak. Mudah-mudahan ke depan bisa segera ketemu. Saya dengar udah ada beberapa partai yang memang apa ya, sudah agak klik gitu dengan PKS, itu ada beberapa partai. Oh begitu ya? Iya. Saya tanyakan dulu, oh begitu ya? Ada saya gitu tanya yang dong. sudah klik gitu ya? Masih komunikasi. Masih komunikasi, semuanya? Iya, sampai saat ini masih komunikasi. Dan PKS tidak menguncikan harus menjadi Cilegon 1, nggak ngunci gitu ya? Ya tadi komunikasi yang dinamis ya? juga menghantarkan kami untuk bisa kemudian berbicara terkait dengan komunikasi politik, kemudian juga realisasi yang ada di fraksi kami gitu kan, itu juga menjadi bagian yang terus kita sampaikan kepada partai-partai untuk bisa menjadi bagian dari informasi bersama. Saya sih dengar-dengar sih sebetulnya. Apa itu? Dengar-dengar ada beberapa partai, bukan beberapa ya, kalau beberapa kan banyak. Ada satu partai yang kira-kira kemungkinan akan bergandengan dengan PKS. Ibu masa nggak tahu yang begitu? Ya kan sebagai kader yang diminta oleh partai, ya saya sangat percaya kepada struktur untuk berkomunikasi dengan partai-partai yang ada. Tinggal nanti bagaimana struktur juga berkomunikasi dengan saya gitu kan, dan menyampaikan progresnya seperti apa, perkembangannya bagaimana. Dan bunyinya dari DPP itu memang melakukan komunikasi di semua partai? Iya, melakukan komunikasi dengan partai politik dan mencari mitra koalisi pastinya, gitu betul, kan. Nah itu tugas yang diberikan oleh DPP kepada kami. Bu Yun? Ya. Ibu Yun tuh anak keberapa ya? 7. Anak ke-7. Dari 9 bersaudara. Dari 9 bersaudara. Iya. Keluarga besar guys. Ya. 7 dari 9 bersaudara. Berarti anak Pangais bungsu kalau orang Sunda. Oh bukan ya? Pangais bungsu nomor 8 dari 9. Oh, iya. Saya kan 7 dari 9. 7 dari 9. Oh iya. Masih ada 3 di bawahnya guys. 2. Oh ya masih ada. Aku tiba-tiba jadi hilang gini. Nah kalau ini Bu,
Dari 9 bersaudara itu, Ya, yang terjun ke dunia politik itu berapa orang? satu kayaknya saya kali ya. Ini Ibu ya, Kalau yang lain profesional ya, profesional. profesional. Ini guys, apa namanya, keluar dari ini ya, keluar dari hitoh. Yang lain, tapi kan Ibu juga dulu sebelum berpartai, berpolitik, Ibu juga kan profesional kan? Iya, karena memang kan kebetulan latar belakang orang tua kan pendidik ya, jadi Betul. memang salah satu yang mungkin terbiasa kami lihat di keluarga kami, jadi bagaimana abah ngajar, ibu saya juga ngajar gitu. Nah mungkin nilai-nilai itu yang secara tidak langsung diturunkan kepada kami anak-anaknya gitu, sehingga dalam perjalanan akhirnya profesi itu yang menjadi pilihan dari anak-anak untuk bisa menjadi salah satu pendidik gitu. Dan saya juga dengar Ibu ini pernah menjadi dosen juga ya guys? Iya, Berapa lama jadi dosen tuh? 2000 berapa ya? 2000 sebenarnya 2004 sudah mulai. 2004. Kemudian ya 2002 malah 2002. Tapi kemudian ketika sudah punya anak kecil-kecil, Ya. ya sempat off dulu ngurusin anak-anak yang karena memang saya ada 5 putra, jadi fokus mengurus anak-anak, baru setelah itu mengajar kembali. Tiba-tiba banting setir ke politik itu gimana awalnya? Ya, dalam perjalanan ketemu sama teman-teman PKS, terus setelah berinteraksi berapa lama gitu ya ditawarin jadi caleg. Gak salah saya bilang. Oh ya, waktu Saya itu. mungkin yang lain kali enggak ibu katanya gitu. Jadi caleg waktu itu. Caleg, iya. Dan 2004 ini kan Ibu juga caleg terpilih ya? 2024 ya. Terpilih Caleg juga. terpilih. Alhamdulillah. Kalau maju sebagai kepala daerah harus benar dong. Itu bagian dari konsekuensi yang harus diikuti. Iya. Jadi semuanya ternyata begitu guys. Ada pengorbanan yang harus harus memilah gitu, harus Ya. dipilih ya. Jadi walaupun sudah terpilih sebagai anggota dewan terpilih di Kota Cilegon, karena partai mengamanahkan, kira-kira harus mundur, Ya. harus memilih salah satu. Periode ketiga ini Bu ya, Periode ketiga. periode ketiga. Udah tinggal duduk padahal, tinggal dilantik, tapi tiba-tiba mendapatkan amanah dari partai. Nah, amanah yang diberikan itu tentu juga konsekuensinya adalah bahwa kita harus melakukan apa yang diamanahkan, kira-kira begitu Bu ya. Betul. Nah, kalau boleh saya tanya ke Ibu tanpa menyudutkan orang lain. Kalau Ibu jadi kepala daerah, apa yang akan Ibu lakukan? Ya pastinya kan karena selama ini kan saya berinteraksi di DPRD. Selama interaksi itu kan kita bisa melihat bagaimana sebenarnya potret dari Kota Cilegon itu sendiri. Bicara terkait dengan kehidupan masyarakat Kota Cilegon, yang paling penting adalah bagaimana masyarakat itu mempunyai kualitas kehidupan yang baik. Kualitas kehidupan yang baik itu parameternya adalah indeks pembangunan manusia. Kalau bicara indeks pembangunan manusia, maka kita bicara pendidikan, kesehatan, daya beli masyarakat. Nah, seperti apa kondisi yang ada di Kota Cilegon bagi masyarakatnya? Terkait dengan rata-rata lama sekolah, terkait dengan kesehatan masyarakatnya, terkait dengan daya beli masyarakatnya. Saat ini memang pada kondisi yang memang berada di angka yang melebihi indeks pembangunan manusia provinsi. Tapi kemudian yang harus kita garis bawahi adalah kehidupan masyarakat harus kita perbaiki dari sisi pendidikannya. Masyarakat harus mendapatkan pendidikan yang jauh lebih baik lagi. Dari segi penyediaan sarana prasarana, dari pembelajaran, kemudian juga dari para tenaga pendidik yang harus terus diperhatikan, ditingkatkan kualitasnya dalam rangka untuk bisa menghasilkan anak-anak yang secara akademis juga bisa mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Kemudian juga kesehatan masyarakat harus jauh lebih baik lagi. Dan daya beli masyarakat harus mengalami peningkatan. Kota Cilegon ini kan sebagai kota yang terkaya nomor 4 se-Indonesia. Maka peringkat tersebut harus tergambarkan melalui kehidupan masyarakat dari sektor ekonomi. Daya beli masyarakat itu harus betul-betul terukur. Artinya bahwa masyarakat harus berada pada kehidupan yang mereka bisa mendapatkan kehidupan yang layak di Kota Cilegon. Artinya mudah untuk bisa mendapatkan pangan gitu kan. Kemudian juga
mendapatkan fasilitas pendidikan dengan baik, gitu kan. Kesehatan juga mudah dilakukan. Artinya kehidupan masyarakat yang secara ekonomi itu, secara umum masyarakat Cilegon itu harus bisa mendapatkannya. Dari berbagai persoalan itu, Bu, dari berbagai persoalan IPM tadi, tentu Ibu punya skenario dong. Ya, Skenario-nya apa sih kira-kira untuk meningkatkan taraf pendidikan misalnya, Ya. ekonomi, dan kesehatan? Skenario tentu sudah ya. punya. Berarti kan dari segi yang pertama sarana prasarana sekolah diperbaiki, Oke. ruang kelas yang harus mencukupi, kemudian juga alat kegiatan belajar mengajar juga yang harus memang sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana anak-anak dibekali dengan keahlian-keahlian yang bisa memberikan sebuah modal besar bagi anak-anak tersebut, terutama mereka-mereka yang berada pada tingkat pendidikan menengah. Karena salah satu hal yang bisa mendorong berbanding lurus terhadap peningkatan daya beli masyarakat adalah ketika setelah berpendidikan, mereka pun bisa beraktivitas, bekerja, dan bisa mendapatkan uang untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kalau dalam perjalanan di SMA dan SMK itu juga, walaupun kewenangan ada di provinsi, tapi kemudian juga menjadi sebuah diskusi yang bisa kita buka secara terbuka, juga secara bersama-sama dengan pihak sekolah gitu kan, dengan dinas terkait, bagaimana kemudian agar para siswa-siswi yang berada di level pendidikan menengah atas ini juga bisa mendapatkan sebuah keahlian khusus sehingga mereka siap untuk menjadi bagian yang berperan serta secara langsung terhadap aktivitas industri yang ada di Kota Cilegon. Kalau selama ini kan kita selalu bersembunyi di apa yang disebut dengan industri padat modal, sehingga tidak linear dengan angka pengangguran. Itu kalau nanti insya Allah Ibu ditakdirkan sebagai kepala daerah, agar keberadaan industri itu linear dengan tenaga kerja, skenario seperti apa kira-kira Ibu? Karena memang tidak bisa kita pungkiri, Cilegon itu kan sebagian besar adalah penanaman modal asing dengan teknologi tingkat tinggi, sehingga butuh keahlian khusus bagi para tenaga kerja atau SDM yang dibutuhkan di dalam industri tersebut. Maka tentu saja pemerintah daerah harus memberikan dukungan yang maksimal terhadap apa sebenarnya kompetensi yang dibutuhkan oleh industri tersebut terhadap tenaga kerja yang ada di Kota Cilegon. Sehingga sebagai pemerintah daerah harus menyiapkan kebutuhan, keahlian, kompetensi tersebut, sehingga ketika industri membutuhkan, maka pemerintah daerah sudah memberikan bekal. Ini loh kebutuhan yang bisa diserap oleh industri, dan kami memfasilitasi para angkatan kerja itu untuk bisa mendapatkan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri itu sendiri. Oke, dipersiapkan guys, agar industri kita ketika membutuhkan, ini orangnya sudah ready, sudah ada, kira-kira gitu. Begitu kira-kira Bu ya? Nanti kalau Anda terpilih sebagai kepala daerah, kira-kira akan menyiapkan seperti itu. Salah satunya program adalah bagaimana menyiapkan agar masyarakat itu mempunyai keahlian khusus ataupun mempunyai kompetensi yang betul-betul sesuai dengan industri. Jadi bisa masuk terhadap kegiatan industri. Kalau sektor formal, dan masih banyak lagi dalam sektor-sektor non formal yang bisa kita bangun, yang bisa kita buka agar aktivitas masyarakat juga bisa terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi, berinteraksi dengan industri, dan menjadi bagian yang terlibat dalam pelaku pembangunan di Kota Cilegon. Ini strukturnya jelas sekali guys. Beda ya, struktur wakil ketua dewan cara berbicara memang luar biasa. Saya agak-agak keder di sini, agak-agak minder saya. Cuman saya pengen tahu nih Bu, di tengah kesibukan Ibu, Ibu kan tetap juga seorang perempuan, di rumah sebagai ibu rumah tangga. Saya ingin tahu, di rumah itu Ibu seperti apa? Apakah sama dengan mama yang lain? Iya dong. Misalnya apa tuh? Masak sendiri, Bu. Masak sendiri. Saya nanti akan buktikan guys. Kita akan ke rumah Bu Yun. Masak apa biasanya Ibu favorit keluarga? Apa aja. Kalau pagi kan biasanya anak-anak saya kan berangkat sekolah pagi. Berarti kan saya habis sholat subuh, terus setelah menjalankan aktivitas rutin pribadi gitu kan, nanti nyiapin sarapan buat keluarga, anak-anak. Anak-anak kadang-kadang ditanya mau sarapan apa. Yang simpel-simpel aja dan relatif mudah, biasa dikerjain sama ibu-ibu yang lain. Nasi goreng misalnya. Nasi goreng, dadar telur. Dadar telur. Nah, is the best. sama Amanda juga guys. Sama aja kan. Kalau di lingkungan Bu sama tetangga-tetangga seperti apa itu Ibu melakukan? Saya biasa berinteraksi. Kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan masyarakat,
terlibat gitu. Kalau misalkan memang ada acara-acara, misalkan undangan dari masyarakat, entah tasyakuran atau apa, hadir, pengajian rutin bersama masyarakat hadir gitu kan. Atau kadangkala ada ibu-ibu khusus mengadakan pengajian ya hadir juga gitu. Oh, saya kira karena Ibu Uyun wakil ketua dewan, oh, tidak ada waktu untuk warga sekitar. Enggak, tetap ya. Harus ada dong. Harus ada dong. Kita kan makhluk sosial. Iya, dan kita duduk di sini juga karena mereka kira-kira Betul. begitu ya. Kita nggak bisa hidup sendirian. Kita pasti butuh banyak orang. Nah, zone politikon. Jadi gini guys, apa yang disampaikan Ibu Uyun tadi satu gambaran buat kita bahwa siapapun lu ketika di masyarakat berlakulah seperti biasa karena Anda dengan tetangga Anda semuanya saya rasa saling membutuhkan. Jangan mentong-mentong wakil ketua dewan gitu ya. Pas ada yang sunatan diundang nggak datang. Atau misalkan pernah nggak Bu reunian sama teman-teman sekolah? Dateng. Kemarin Datang baru juga? reunian bulan apa ini? Akhir Mei. Baru reunian. Saya usahakan semaksimal mungkin. Kalau misalkan kan biasanya acaranya udah jauh-jauh hari ya, Iya. disampaikan. Nanti tanggal sekian reuni ya, berarti diblok dulu tanggal itu. Kalau tidak ada agenda mendesak, itu dimaksimalkan untuk hadir. Tapi kalau ternyata ada juga kegiatan yang harus dihadirin juga dan itu nggak bisa ditinggalkan, ya sudah berarti hadir dulu di acara reuni. Ya mungkin seelo menyapa hadir setelah sekian lama ya pamitan harus melanjutkan agenda. Yang penting semuanya bisa dihadirin. Oke. Sebagai politisi perempuan, Ibu makanan favoritnya apa sih? Saya pengen tahu. Saya apa ya? Saya paling suka Apa tuh? bakso. Nggak di mana guys. Sama ya? Bakso di sini Bu di Cilegon, bakso yang sering Ibu datengin di mana kira-kira? Saya di mana aja lah yang penting bakso. Yang penting bakso gitu ya. Pedas pasti ya. Ya, Kapan terakhir Ibu makan bakso? sekarang hari apa ya? Hari Rabu. Rabu ya. Kayaknya hampir lebih dari seminggu deh. Oh iya, Iya. makan bakso terus. Iya. Bersama keluarga atau bersama teman itu? Ya, biasanya seringnya saya nyiapin di rumah Oh sama iya. keluarga kadang-kadang. Nanti kalau misalnya ada temen bareng-bareng sama temen Oh iya. seperti itu. Nah itu kadang-kadang saya karena tidak mengalami Bu ya, Ya, ngelihat aktivitas anggota dewan, terlebih wakil ketua dewan kan sangat sibuk sekali guys. Saya berpikir ini bagaimana keluarganya, ternyata Ibu Yun menjawab soal itu semua. 5 putra Ibu ya. Putra. Yang paling besar di mana? Semester 6 Semester 6 di di Trunojoyo, Trunojoyo. Yang Iya. paling kecil SMP, SMP kelas. kelas 8. Ibu mengajarkan nggak kepada mereka juga untuk terjun ke dunia politik? Saya melibatkan semua anak-anak saya dalam kegiatan politik saya. Oh iya. Dari mulai pertama kali dicalonkan sebagai calon anggota legislatif, Oh, saya iya, sampaikan kepada anak-anak, 5-5-nya, saya ajak duduk bareng, saya bilang ke ayahnya juga, ke suami, kita duduk bareng, kita sampaikan ke anak-anak, Bunda dapat tugas begini, dicalonin jadi caleg. Tugas Bunda adalah harus sosialisasi kepada masyarakat, gimana masyarakat kemudian mempercayakan suaranya kepada Bunda. Saya jelasin. Terus bagaimana upaya saya atau cara saya mengenalkan diri kepada masyarakat, anak-anak mensupport atau mendukung dengan cara yang bagaimana, saya sampaikan. Jadi anak-anak tuh tahu, oh begini ya Bunda kalau menjadi caleg gitu kan. Dalam perjalanan ketika sudah terpilih pun anak-anak saya libatin. Oke. Jadi kalau misalkan kita kadang-kadang kan juga harus, bukan kadang-kadang kita memang ke kantor. Kemudian juga ada kegiatan misalkan setelah itu ada kegiatan bersama masyarakat dan seterusnya gitu kan. Bisa jadi di rumah ada tamu gitu kan. Nah maka kita berikan pemahaman ke anak-anak kalau ada tamu nanti tanyakan dari siapa. Mau ketemu Bunda dalam rangka apa? Kalau ada nomor handphone suruh tulis nomor handphone. Kalau nggak ada tamunya diminta WA Bunda. Oh gitu ya. Iya. Itu sudah diajarin gitu ya. Sudah. Karena memang aktivitas juga banyak di luar Bu ya. Ya banyak keluar kan, otomatis anak-anak harus kita sampaikan gitu. Betul. Apalagi kalau misalkan kadang-kadang emergensi, Oke. warga itu ada emergensi, maka anak-anak harus merespon dengan cepat juga. Entah itu telepon dengan handphone yang ada di rumah, menyambungkan dengan saya, langsung saya diminta bicara dengan masyarakat yang ada di rumah itu, tamu itu, gitu. Apa arti keluarga buat Ibu? Segalanya. Segalanya. Kalau boleh memilih, keluarga kah atau politik kah? Harus sejalan dua-duanya.
bukan untuk memilih, sinkronisasi dan Iya. kolaborasi. Itu saya mau ngejebak sebetulnya. Jadi dua-duanya harus sejalan. Ya, Makanya disampaikan ke anak-anak ya apa yang kita iya, lakukan. iya. Nah, kan sekarang sudah mendapatkan SK dari DPD, DPP. D- Ya, DPD DPD memutuskan. memutuskan. Ya, DPP udah keluar, Bu. kita tunggu nanti. Nanti itu mah nanti di belakang layar guys kita akan bahas. Nah, jadi wakil ketua dewan aja udah sibuk, Ya, kemudian menjadi bakal calon yang diusung oleh DPD juga otomatis makin sibuk. Ibu melakukan sosialisasi ke masyarakat. ya, yang pasti semua kan harus dijalani dengan penuh rasa tanggung jawab ya. Mm-hmm. Jadi ya sudah, yang mana bisa kita lakukan gitu kan. Kemudian mana yang bisa kita komunikasikan, kita komunikasikan. Yang penting semuanya itu dalam targetan yang terukur gitu kan. Jangan sampai kemudian kita juga sibuk tapi tidak tidak terarah gitu. Itu juga harus betul-betul kita rencanakan dengan baik gitu ya. Saya berusaha untuk menyeimbangkan semuanya secara proporsional. Iya. Ketika menjalankan tugas-tugas di DPRD sebagai pimpinan dijalankan gitu kan. Ketika juga harus berinteraksi dan menunaikan kewajiban di partai juga diselesaikan, dan ketika harus menindaklanjuti amanah partai juga harus dilakukan. Oke, kalau tiba-tiba pada akhirnya jadi wakil wali kota juga tidak apa-apa, Bu ya. Itu kan sebuah takdir yang nantinya akan hadir di tengah-tengah kita gitu kan. Tapi ikhtiar tetap kita lakukan. Soal Semaksimal mungkin. soal nanti seperti apa itu takdir gitu. Iya. Kita kan harus berikhtiar semaksimal mungkin, berupaya semaksimal mungkin. Betul. Hasilnya harus kita serahkan sama Yang Maha Kuasa. Nggak apa-apa proses, kalau kata Iwan Fals itu yang memang yang lebih utama prosesnya, Ya, bukan hasilnya. betul. Karena hasil itu tidak akan jauh dari proses, kira-kira seperti Ya. itu. Yang terakhir, Bu. Apa ini ya? Yang terakhir ini. PKS sudah punya pasangannya, kira-kira begitu, Bu ya. Amin. Sudah punya pasangannya yang nanti akan diusung bersama-sama. Nah, ini kan pasti ada dua kepala nih, ada calon wali kota, calon wakil wali kota, yang biasanya dalam proses perjalanan itu selalu pecah kongsi. Ya, biasanya begitu. Waktu kampanye mau oke bareng-bareng, di tengah jalan pecah kongsi. Nah, untuk tidak terjadi seperti itu, kira-kira baik Ibu Cilegon 1 atau Cilegon 2 ya, untuk agar pecah kongsi itu tidak terjadi, seperti apa, Bu? Kuncinya kan komunikasi. Yes. Kami di pimpinan DPRD 3 partai politik di pimpinan. Tidak ada yang sama. Akur-akur aja. Tapi kami baik-baik saja gitu. Artinya bahwa semua ketika dikomunikasikan, ketika disampaikan mana yang menjadi prioritas kelembagaan, mana yang kemudian harus menjadi tugas yang diselesaikan oleh Pak Ketua, para wakil ketua, kami berbagi peran secara maksimal agar tanggung jawab itu bisa kita tuntaskan secara bersama-sama. Intinya tadi komunikasi, kemudian juga ada koordinasi di dalamnya, sehingga harapannya adalah dukungan dari semua elemen yang ada di dalamnya itu bisa memberikan sebuah kekuatan dan bisa menjadi sarana untuk menuntaskan dan menyelesaikan semua tahapan permasalahan yang sedang dijalani. Oke. Ini ini Bu, waktunya udah habis. Tapi terakhir saya mau minta ini, Bu. Apa? Kenapa Anda layak memilih Bu Uyun? Kira-kira begitu. Ibu sampaikan kira-kira. Ya, pastinya kan setiap orang mempunyai karakteristik tersendiri. Dan kita itu harus menjadi orang yang mengenali diri kita. Kemudian ketika kita sudah mengenali diri kita sadari apa sih yang menjadi keunggulan kita. Dan jadikan keunggulan itu sebagai komparatif bagi yang lain. Artinya bukan untuk dalam konteks yang membandingkan negatif, tapi bagaimana keunggulan tersebut bisa dihadirkan sebagai sarana untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa menjadi politisi itu adalah sebuah kewajaran. Bahwa menjadi politisi itu bisa dilakukan oleh semua pihak. Laki-laki, perempuan. Ya, dan menjadi politisi itu adalah yang penting bagaimana kemudian kita bisa profesional di dalamnya. Bagaimana kemudian kita bisa berkomunikasi dengan semua pihak. Bagaimana kemudian kita bisa mengakomodir banyak pihak. Itu juga menjadi bagian-bagian yang harus kita kedepankan dalam konteks berpolitik antara satu dengan yang lain. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Semua bisa diselesaikan. Tidak ada yang mungkin ditinggalkan. Semua bisa diakomodir. Baik, memang Cilegon ini membutuhkan orang-orang yang baik, guys. Saya ingat satu perkataan Ali bin Abi Thalib bahwa kezaliman selalu ada,
bukan karena orang jahatnya bertambah, tetapi karena diamnya orang-orang baik. Dan salah satu tokoh baik di depan kita ini, Ibu Uyun, sedang berikhtiar. Kira-kira November ya, Ya. 27 November 2024, apakah takdirnya memang ditetapkan oleh Allah untuk jadi kepala daerah atau tidak? Nanti biar waktu yang menjawab dan takdir yang menentukan. Terima kasih Ibu Yun. Sama-sama. Mudah-mudahan ikhtiar politik Ibu tercapai dan Amin, Allah amin. memberikan berbagai kemudahan. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.